untuk bisa membangun integrasi sosial antara warga baru dan masyarakat lokal, makanya mereka didorong untuk bisa terlibat dalam proses-proses perencanaan pembangunan yang ada di wilayah mereka. Bahwa mereka juga sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat di mana mereka berada saat ini. Misalnya kalau ada musrembang, kami dari kelompok perempuan sudah dilibatkan di situ. Sosialisasi kepada masyarakat sehingga ya jadi mengerti juga dan masyarakat juga tidak enggan lagi berobat. Ilmu yang tidak pernah kita dapati di bangku sekolah, kita dapati di dalam kelompok dengan melalui pendampingan Uni Eropa ini. Dari kita ajar mereka bagaimana saling mengasihi dulu satu sama lain, saling menghargai, bahkan yang pertama adalah tentang menghargai diri sendiri. Untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan lebih maksimal ke depan nanti. Mereka semakin kritis, semakin positif, dan mindset mereka berubah dengan baik, sehingga masyarakat Poso bisa merasakan apa yang menjadi harapan mereka. Aid to Approach People Project dilaksanakan di Poso sejak November 2010 dan berakhir pada Oktober 2013 dengan mendampingi 20 wilayah. Dalam aktivitasnya, program ini berupaya mendorong proses integrasi sosial melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta pengembangan aktivitas ekonomi. Di samping itu, untuk mendorong proses pengembangan perdamaian, maka dilakukan penguatan untuk sekolah dalam pengembangan media kreatif mengenai perdamaian. Aid to Approach People Project ini adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas masyarakat, terutama pasca konflik Poso tahun 2000 sampai 2002, di mana memang setelah itu ada banyak penduduk yang berpindah dan mereka ini untuk bisa membangun integrasi sosial antara warga baru dan masyarakat lokal, makanya mereka didorong untuk bisa terlibat dalam proses-proses perencanaan pembangunan yang ada di wilayah mereka. Tujuannya adalah suara dari warga baru ini juga bisa didengar, bahwa mereka juga sebenarnya merupakan bagian dari masyarakat. Kemudian Kecamatan Pamona Puselemba itu ada di Tentena, Sangele, Pamona, Buyung Pondoli, Petirodongi, dan Soe, Leboni, serta Tonusu.
lebih bersifat pada pengembangan kapasitas itu bagi kelompok perempuan, pemerintah desa maupun pemerintah di tingkat kabupaten itu terkait dengan proses perencanaan pembangunan. Kemudian kita juga melakukan pendampingan untuk 15 sekolah itu terkait pengembangan media kreatif untuk perdamaian, dan juga kepada kelompok tani untuk pengembangan kakao, budidaya kakao melalui Demplot. Kemudian dengan kelompok perempuan juga untuk pengembangan usaha mereka yang saat ini hampir 20 kelompok perempuan itu sudah mulai mengembangkan usaha mereka baik dalam bidang makanan maupun panganan yang kecil-kecil itu. Kemudian dengan anak putus sekolah terkait dengan pengembangan kapasitas mereka, keterampilan mereka agar nantinya mereka juga siap untuk masuk dalam dunia kerja. Lawanga adalah sebuah kelurahan yang terletak di sekitar pantai penghibur Poso. Karena berada di pesisir pantai, maka kehidupan masyarakat di sini adalah nelayan. Setelah pendampingan yang dilakukan oleh program dalam 3 tahun ini, mereka mulai berani untuk bersuara dalam proses musrembang. Salah satu hasil dari keterlibatan mereka dalam musrembang adalah dibangunnya sarana PAUD untuk menjangkau anak-anak di sana untuk mendapatkan pendidikan mereka di usia dini. Dari tahun 2011, 12, 13, kami selama ini memang didampingi oleh WFPI yang selama ini memang memberikan kontribusi yang baik kepada kami, khususnya kelompok perempuan yang ada di Kelurahan Lawanga dan lain-lain tempat yang ada di 20 desa dampingan yang selama ini didampingi oleh WFPI. Kami sudah dilibatkan dalam pelaksanaan musrembang. Kami dari kelompok perempuan sudah dilibatkan di situ. Jadi kami juga sudah memberikan usulan-usulan apa yang kami bisa dapat berikan menyangkut dari aspirasi dari kelompok perempuan itu sendiri, dan kami sudah bisa mengangkat juga. Dan selama ini juga kami dari binaan WFPI kami sudah tahu apa itu hukum, apa itu menabung, apa itu ekonomi rumah tangga. Kami sudah bisa pahami dan kami sudah bisa laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah kembangkan juga dalam masyarakat. Jujur saya mengapresiasi bahwa Wahana Visi Indonesia telah banyak membantu kami kerjasama dengan LPMS. Selama ini bisa memberikan penguatan dan pencerahan pada masyarakat, terutama kaum perempuan, pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang selama ini kami tidak bisa menjangkau bagaimana menggerakkan mereka. Ternyata dengan yang dikerjakan teman-teman dari Wahana Visi ini, mereka semakin kritis, semakin positif, dan mindset mereka berubah dengan baik, dan kami sangat bersyukur bahwa kegiatan yang dilakukan selama ini cukup membantu kami dalam kita mengaplikasikan sistem perencanaan yang ada di daerah ini. Pengembangan kapasitas terkait dengan advokasi juga dilakukan oleh program melalui pendekatan CVA, Citizen Voice and Action atau Suara Aksi Warga Negara. CVA adalah pendekatan advokasi berbasis masyarakat yang mendorong masyarakat sebagai pengguna layanan untuk bisa menyampaikan aspirasi untuk perbaikan akses layanan dasar kepada penyedia layanan. Ya 2010 itu pertama kita dibentuklah di kelurahan ini, terus saya terpilih sebagai koordinator waktu itu. Kita ditransfer ilmu dan pelatihan bagaimana caranya mengelola manajemen yang bagus dan bagaimana caranya kita mengeluarkan suara atau pendapat di hadapan orang umum yang bagus begitu. Dengan bimbingan WFPI ini saya lebih berani dan kita bisa lebih terarah, saya punya berbicara tidak ngawur, lebih terarah karena sudah dibekali dengan ilmu-ilmu yang ditransfer dari WFPI tadi. Sejak tahun 2009 sampai akhir 2013 ini, saya selalu intens dengan teman-teman beberapa NGO, termasuk di dalamnya adalah LPMS, teman-teman Uni Eropa, kemudian WFPI, telah melakukan dialog-dialog
baik di luar DPR maupun dalam hearing-hearing. Yang pertama adalah menyikapi persoalan pelayanan dasar, termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan. Tata cara untuk akses internet, ya. Nah, Kegiatan-kegiatan yang kami sudah laksanakan, yang pertama adalah di bidang pertanian. Ketika kita tawarkan program ini, mereka sangat senang. Mereka sangat senang, oleh karena itu tugas kita sebagai pendidik kurang mengajar mereka, memanage mereka, memberi ilmu pengetahuan kepada mereka bagaimana teknik pertanian yang baik itu, apalagi menggunakan tim organik. Kalau dulu mereka pada dasarnya anak-anak masih saling gontok-gontokan, masih saling artinya hanya mempertahankan egonya masing-masing, karena kita di sini di sekolah ini ada berapa suku dan agama. Setelah ada pembelajaran bagaimana kita harus rukun, bagus sekali, sudah terjalin bagus, sudah terjalin baik, dan makin hari juga semakin kita makin akur dan akrab ya. Konsep harmoni yang diterapkan khususnya kepada anak-anak itu, saya kira itu berdampak positif, terutama pada diri anak-anak. Bagaimana dia harmoni diri, harmoni sesama, dan harmoni alam itu. Dan itu akan berdampak lebih luas, karena ini sejalan juga dengan pendidikan karakter. Di samping melakukan penguatan bagi siswa dan guru di sekolah menengah dampingan program, AUP Project juga melakukan diskusi bersama dengan tokoh adat untuk menggali kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pengembangan resolusi konflik lokal. Di samping itu juga dikenalkan pendekatan LCP atau Local Capacity for Peace untuk membantu masyarakat dapat berperan dalam membangun perdamaian di wilayah mereka. Ya, peran adat dalam perdamaian sebenarnya dasarnya adat ini adalah juga kekeluargaan ya. Jadi setiap masalah yang ada, kalau namanya masih sifat keluarga, jangan kita sampai membawa kru lain atau kelompok lain di dalam persoalan itu supaya tidak meluas. Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil sebagai salah satu mitra dari AUP Project Uni Eropa selama 3 tahun ini, mulai dari 2010 sampai saat ini 2013, kami bersama-sama dengan Wahana Visi sebagai salah satu mitra dari program ini selama ini melakukan penguatan kapasitas dan penguatan skill dan pengetahuan kepada kelompok dampingan kita, yang mana kelompok dampingan kita itu adalah pengungsi dan warga lokal. AUP Project juga melakukan pendampingan untuk peningkatan produktivitas kakao melalui sekolah lapang. Dalam sekolah lapang ini, dilakukan peningkatan kapasitas terhadap kelompok tani dan kelompok perempuan untuk proses pengembangan kakao. Di AUPT itu kami telah melaksanakan sekolah lapang, belajar tentang bagaimana peningkatan mutu dan kualitas kakao. Kemudian di sana kami telah belajar tentang sambung pucuk, sambung samping, dan sampai pada proses pasca panen. Kami pun telah bermitra dengan Armajaro. Kemudian tentang hasil, kami telah melihat suatu perbedaan yang sebelumnya kami masih memelihara kakao lokal, dan sekarang setelah kami memelihara kakao lestari ini, dalam per bulannya itu kami bisa sudah memperoleh 2 juta rupiah. Dengan adanya kegiatan yang oleh Wahana Visi, mereka sudah dapat melakukan pembudidayaan secara partisipatif. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini, petani sangat antusias, di mana setiap dilakukan pertemuan, mereka berbondong-bondong untuk hadir di lokasi itu, karena mereka merasa rugi kalau tidak menghadiri ini. Karena setiap materi yang disampaikan itu betul-betul sesuai dengan persoalan yang mereka hadapi.
Setelah Wahana Visi mendampingi kita dan LPMS Kabupaten Poso mendampingi kita, sudah terbentuk satu kelompok, yaitu kelompok usaha komunitas yang ada di Kelurahan Tegal Rejo yang kita beri nama Kelompok Bunga Matahari Kelurahan Tegal Rejo. Kemudian dampaknya itu sangat baik, sangat bagus bagi kami karena perempuan-perempuan yang dulunya tidak punya pekerjaan yang rutin, mereka sudah bisa berdaya dengan adanya kelompok. Kelompok perempuan yang dibina oleh Wahana Visi Indonesia, tentunya kami sangat mengharapkan kegiatan ini masih berkelanjutan, khususnya di bidang usaha kecil dan menengah. Dalam awal implementasinya, AUP Project melakukan asesmen terhadap anak putus sekolah yang ada di wilayah dampingan program dan tercatat ada sekitar 226 anak yang terdiri dari berbagai usia. Mereka ini kurang mendapatkan wadah untuk bisa berekspresi di wilayah mereka masing-masing, dan juga labeling yang diberikan oleh masyarakat semakin membuat ruang partisipasi mereka berkurang. Anak-anak ini juga banyak berasal dari keluarga yang terdampak karena konflik di Poso beberapa tahun lalu, sehingga beberapa di antara mereka terpaksa menjadi penopang hidup keluarga mereka. Program pengembangan yang dilakukan oleh program telah memfasilitasi 76 anak mendapatkan ijazah kejar paket mereka, serta sekitar 50 anak mendapatkan keterampilan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keterampilan yang diajarkan di sini yang pertama-tama mengenal dulu tanah. Diajarkan mereka untuk membuat pupuk dari bahan-bahan yang ada di lingkungan sini. Jadi mereka sudah punya keterampilan untuk pembuatan pupuk padat seperti kompos dan pupuk cair. Di proyek ini dampaknya yang pertama-tama, yang paling pertama ketika kita ada di sini sudah ada merasa kebersamaan, bisa menghargai orang lain. Kemudian mereka bisa bertani, mereka bisa membantu ekonomi. Jadi yang mereka dapat sini mereka bisa transfer ke orang tua dan keluarga yang lain. Untuk pembentukan karakter di sini, yang pertama yang kami buat yaitu satu untuk disiplin waktu. Nah, disiplin waktu, kemudian ada juga untuk kebersamaan. Untuk penilaian kebersamaan, ada juga inisiatif. Ada juga untuk kepemimpinan dan untuk hubungan kita bersama Tuhan. Nah, dan mereka harus mempunyai satu skill yang mungkin di rumah, karena mereka kemarin putus sekolah, mereka tidak dihargai di rumah, mereka ditolak di masyarakat. Kemudian kami kasih pemahaman kepada mereka bahwa mereka di sini bukanlah satu orang yang putus sekolah atau suatu orang yang tidak dianggap. Tetapi ketika mereka kembali, kami bentuk di sini supaya mereka kembali, mereka akan disegani oleh masyarakat dalam satu karakter mereka bisa berubah. Jadi dampak positif kepada masyarakat luar, mereka bisa melihat bahwa adanya perubahan, apalagi kita bawa untuk pertanian organik di sini, adanya perubahan yang sangat signifikan. Soal pengembangan dari diri mereka masing-masing sudah ditanamkan karena kita ibadah, kita kasih terus motivasi sama mereka. Jadi perubahan yang ada dalam diri mereka itu membawa percaya diri kepada mereka. Aid to Approach People telah melakukan pendampingan selama 3 tahun dan memfasilitasi pengembangan kapasitas bagi 400 perempuan terkait proses perencanaan pembangunan dan advokasi yang ada di wilayah program. 15 guru sekolah menengah, 300 siswa mendapatkan manfaat untuk pengembangan media ekstrakurikuler harmoni, pelatihan LCP untuk 20 kepala desa atau lurah, 20 dapoktan yang tergabung dalam sekolah lapang, pelatihan analisa budget bagi anggota DPRD Poso serta SKPD, dan 226 anak putus sekolah yang ada di 19 wilayah program. Hal-hal baik ini bisa nantinya diteruskan atau dilanjutkan baik oleh pemerintah daerah sendiri melalui SKPD maupun oleh pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan. Kami berterima kasih kepada Wahana Visi. Mereka sudah memfasilitasi, bahkan sudah membantu kami bisa seperti ini.
Mudah-mudahan intervensi program ini selama 3 tahun akan memiliki dampak positif bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat di daerah pasca konflik saat ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang mendampingi kita selama ini 3 tahun, yang mana ilmu yang sangat bermanfaat. Mengucapkan banyak terima kasih pada Uni Eropa, Austrian Development, Wahana Visi Indonesia, dan LPMS yang sudah mendampingi kami selama ini. Kedepannya barangkali masih bisa ketemu walaupun sudah berakhir.